Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian di sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Ia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang mendiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas yang bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya memakan ikan setiap hari. Ia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, dia jalan-jalan ke sungai itu. Di tepi sungai, ada seekor anak kijang yang sedang minum air. Sura merasa lapar, diam-diam dia berenang ke tepian dan melompat keluar menubruk anak kijang itu. Sura gembira mendapat santapan yang lezat. Wah, santapan di tepi sungai ini sangatlah lezat dan berdaging, ujar Sura menyantap anak kijang tersebut. Setelah menyantap anak kijang tersebut, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya menjadi curiga karena sulit untuk mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura yang sedang menangkap seekor anak monyet berenang di sungai, Baya menjadi marah. Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu merebut jatah makananku di sungai ini, ujar Baya yang marah kepada Sura. Sura pun tidak takut sama sekali kepada Baya. Dia pun malah menantang Baya. Hei, terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makanan di sini, di sungai ini. Akhirnya perkelahian pun tak dapat dicegah, keduanya saling bertarung karena sama-sama kuat. Pertarungan tersebut berlangsung berhari-hari lamanya. Semua binatang di hutan pun ikut terganggu dengan perkelahian dua hewan buas tersebut. Mereka tidak bisa tidur dan tak tenang. Akhirnya kedua binatang buas itu pun perlahan tak ada yang menang dan tak ada yang kalah, sebab keduanya sama-sama kuat. Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja pertempuran ini. Mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasannya. Jangan sampai kamu melanggar batasannya, Sura, karena kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Baiklah, Baya, aku terima perjanjian ini. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya hutan menjadi tenang kembali, tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun Sura merasa gelisah, dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyambungkan rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya, dia diam. Dia merenang di muara. Kalau aku mencari mangsa di muara, pasti Baya tidak akan tahu. Dia kan tinggal di dalam sana, ujar Sura. Namun sayangnya tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu, akhirnya dia berenang masuk ke dalam hutan. Sura senang kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak ketahuan oleh Baya. Aku akan menangkap mangsa dan segera aku bawa ke laut agar Baya tidak sempat melihat. Lamanya Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama Baya menjadi curiga sebab lagi-lagi mangsanya berkurang. Meski dia tak melihat Sura di sungai ini, tapi dia yakin ini ulah Sura. Pasti ini ulah si Sura. Awas kau, Sura. Kemudian Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kaki kijang itu agar tak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai, lalu Baya bersembunyi. Sura yang berenang di sungai melihat kijang yang terluka itu, hatinya gembira sebab kijang itu gemuk. Wah, beruntungnya aku hari ini. Aku mendapat makanan gemuk. Hehehe. Ketika dia hendak membawa kijang itu ke laut, tiba-tiba Baya datang menghadangnya.
Hei kamu, ini memang bandar dan tak tahu malu. Surah serakah sekali kamu. Bayangkan ikan-ikan di lautmu melimpah, tapi kamu malah berburu di tempatku. Ujar Baya yang mengetahui Surah yang mengambil seekor kijang tersebut. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu. Halah, mana doyan aku dengan ikan, apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah, kalau kau tidak mau, yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Surah dengan enteng menjawab lalu bersiap menyeret kijang itu ke laut. Baya semakin marah lalu menyerang Surah. Hei, mau bawa kemana kijang itu? Ya ke laut lah, akan kubakar di sana. Bawa ke sini kijangnya, tadi aku menangkapnya untuk menjebakmu. Hei, enak saja, salah sendiri kamu tidak memakan kijangnya. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Surah dan buaya Baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Surah di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Surah juga tergigit ekornya hingga hampir putus, lalu Surah kembali ke lautan. Baya pun puas setelah dapat mempertahankan daerahnya. Untuk mengenang perkelahian yang dahsyat itu, maka tempat daerah perkelahian antara dua hewan tersebut, tempat tersebut dijuluki yaitu Surabaya.